Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa sawwarahu wa qaddara rizqahu wa ajalahu. Alhamdulillahilladzi la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد نبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم اجعلنا ممن اتبعه بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العلي العظيم. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayah serta inayahnya kepada kita bersama, sehingga kita dapat memenuhi dan menghadiri panggilannya, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat di kesempatan yang penuh barokah ini. Saya berharap mudah-mudahan ibadah sholat Jumat kita diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga kita percurahkan kepada junjungan kita, qudwatun hasanah wa uswatun hasanah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin yang mahfizat yang berbahagia, sebagai tema khutbah Jumat yang singkat ini diterangkan terkait dengan keputusan pemerintah Republik Indonesia tentang pembatalan ibadah haji tahun 1442 Hijriah, tahun 2021 Masehi. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di tengah pandemi COVID-19, pembicaraan yang tidak kalah hangatnya di tengah-tengah masyarakat kita, terutama para calon jamaah haji, yaitu terkait dengan keputusan pemerintah tentang pembatalan pelaksanaan ibadah haji tahun 1442 Hijriah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi, pembatalan kegiatan ibadah haji sangat merugikan masyarakat kaum muslimin, khusus para jamaah yang sedianya berangkat haji. Tapi di sisi lain,
bahwa terjadi pembatalan ini tidak lepas daripada qadarullah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tetapkan sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ada pesan yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Ada hikmah tersirat di balik pembatalan pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembatalan pelaksanaan ibadah haji bukan kali pertama terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Pada zaman baginda Rasulullah SAW, Rasulullah dan para sahabat pernah melakukan pembatalan pelaksanaan ibadah haji, tepatnya pada tahun 6 Hijriah. Pada saat terjadi perjanjian Hudaybiyah, terjadi kesepakatan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy, yang salah satu isi daripada perjanjiannya adalah bahwa tahun itu tidak ada pelaksanaan ibadah haji. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, para sahabat Rasulullah dan kaum muslimin saat itu ada rasa kecewa, ada rasa marah karena mereka tidak bisa berangkat haji tahun ini. Tapi ternyata di balik pembatalan pelaksanaan ibadah haji Rasulullah dan para sahabatnya saat itu, ternyata mereka lebih mensafekan perbekalan hajinya, persiapan untuk melaksanakan hajinya, kemudian disimpan untuk persiapan dakwah penyebaran agama Islam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, maka ternyata benar bahwa pasca perjanjian Hudaybiyah, ternyata kondisi kaum muslimin begitu fight, kondisi kaum muslimin begitu kuat. Perbekalan haji yang sedianya dilaksanakan dihabiskan untuk pelaksanaan ibadah haji ternyata disimpan untuk syiar, untuk dakwah Islamiyah saat itu. Dan pasca daripada perjanjian Hudaybiyah, ternyata peperangan demi peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin berhadapan dengan orang-orang kafir selalu mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Ternyata hikmahnya daripada pembatalan haji saat itu, ternyata kaum muslimin memiliki kekuatan baik fisik maupun harta saat itu. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kisah bagaimana pembatalan pelaksanaan ibadah haji yang dialami oleh seseorang yang salah satunya pernah diceritakan oleh seorang tokoh sufi bernama Abdullah bin Al-Mubarak. Beliau pernah berkisah, dan kisah ini hampir kita sudah pernah dengar. Setelah beliau melaksanakan ibadah haji dan usianya yang sudah mulai renta, maka rasa lelah yang dialaminya luar biasa. Maka tanpa sadar di salah satu tiang Masjidil Haram beliau tertidur, dan dalam tidurnya beliau bermimpi turun dua orang malaikat, dan terjadilah dialog dua orang malaikat itu. Yang satu bertanya, wahai, berapa banyak kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji tahun ini? Ada malaikat yang satu menjawab, yang berangkat haji tahun ini begitu banyak, mencapai angka 600.000 lebih. Maka malaikat yang satu bertanya lagi, dari sekian banyak kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji, berapa banyak di antara mereka yang hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka malaikat yang satu menjawab, dari sekian banyak jamaah
yang melaksanakan ibadah haji tahun ini, justru yang pasti diterima hajinya, yang mabrur hajinya adalah seorang hamba Allah, seorang tukang sol sepatu yang dia justru tidak jadi berangkat haji, tapi hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa namanya? Namanya adalah Ali bin Al-Muwaffaq, seorang tukang sol sepatu di pasar Damaskus. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Abu Bakar Mubarak saking kagetnya mendengar cerita dan percakapan dua malaikat itu, maka terbangun dia. Yang semestinya dia kembali ke kampung halamannya, maka dia menelusuri apa yang dia lihat dalam mimpinya. Maka dicari seorang pelaksana sepatu yang bernama Ali Al-Muwaffaq. Dicari dari pasar ke pasar di kota Damaskus. Ternyata dia dapati seseorang yang bernama Ali Al-Muwaffaq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda Ali Al-Muwaffaq? Betul. Ada yang bisa saya bantu? Wahai saudaraku, Anda termasuk orang yang paling beruntung. Dalam mimpi saya, malaikat mengabarkan bahwa Anda adalah satu-satunya yang dipastikan mendapatkan pahala haji. Bahkan haji Anda adalah mabrur. Bahkan dengan asbab Anda diterima pahala hajinya, menjadikan semua jamaah haji diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku Ali Al-Muwaffaq, gerangan apa yang engkau lakukan sehingga pahala haji engkau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Ali Al-Muwaffaq yang menuturkan, dia bercerita, wahai saudaraku, sambil berlinang air mata, betapa kerinduanku untuk melaksanakan ibadah haji begitu besar. Aku rindu ingin bisa berdoa di Multazam. Aku rindu ingin bisa melakukan tawaf. Aku rindu ingin bisa melakukan sa'i. Aku rindu ingin berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertahun-tahun aku tabungkan hasil kerjaku sebagai tukang sol sepatu. Dan pada saatnya aku berangkat, perbekalan sudah siap. Saat itu istriku sedang inap, sedang hamil. Tanpa sengaja istriku mencium aroma masakan dari tetangga sebelah. Maka seketika istriku meminta kepadaku untuk dihidangkan bau masakan itu walaupun hanya sepotong. Maka dengan berat hati Ali Al-Muwaffaq kemudian mendatangi tetangganya. Dia ketok pintu rumahnya. Dia ucapkan salam kepadanya, Assalamualaikum. Kemudian dijawab Waalaikumsalam dan dibuka pintu rumah itu. Maka yang keluar ternyata seorang ibu-ibu separuh tua. Kemudian dia bertanya, wahai saudara, ada apa gerangan? Wahai ibu, istriku sedang tidak. Ia mencium aroma masakan di rumah kau. Kalau kau berkenan, aku minta hanya sepotong saja. Maka si ibu itu terdiam sampai 3 kali. Kemudian Ali Al-Muwaffaq meminta sepotong daging kepada ibu itu. Kemudian ibu tidak menjawab, malah mencucurkan air matanya, meminta air matanya, menangis. Dan dia katakan, wahai Tuhan, bahwa daging yang kami masak ini adalah daging yang halal untuk kami makan, tapi haram untuk Tuhan. Begitu kagetnya Ali Al-Muwaffaq. Wahai ibu, kenapa? Kok daging tersebut adalah haram buat saya, tapi halal buat ibu dan keluarga? Wahai Tuhan, anak kami ada 6. Kami orang miskin. 4 hari kami tidak mendapatkan makanan. Dan kami menemukan bangkai keledai di pinggir jalan, kami ambil, kemudian kami masak untuk kami hidangkan kepada anak-anak kami yang kelaparan. Maka ini halal buat kami karena terpaksa, tapi haram buat saudara. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bergas Ali Al-Muwaffaq kembali ke rumah. Dia ceritakan kepada istrinya sedang hidang.
maka sepakat mereka untuk menyerahkan, untuk mensedekahkan, untuk menginfakkan hartanya yang untuk bekal hajinya. Dia serahkan kepada ibu tua tersebut dengan 6 orang anaknya yang miskin. Maka dia tidak jadi berangkat haji, karena hartanya, perbekalannya, biaya untuk berangkat haji dia serahkan kepada tetangganya yang miskin. Itulah yang saya alami. Kata Abdullah Al-Mubarak, tapi Anda mendapatkan pahala haji dan haji Anda mabrur, diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Maka hikmah daripada kisah ini, mungkin kalau saat ini terjadi pembatalan pelaksanaan ibadah haji, mungkin ada satu hikmah di mana Allah ingin sampaikan pesannya kepada kita semua. Karena ibadah yang kita lakukan bukan hanya bersifat vertikal, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ibadah horizontal, ibadah yang sifatnya hubungan manusia dengan manusia. Allah ingin sampaikan pesannya kepada kita. Allah ingin sampaikan tegurannya kepada kita, wahai hamba, engkau sudah melaksanakan sholat dengan khusyuk, engkau sudah melaksanakan puasa, engkau sudah melaksanakan haji dan umrah. Jangan kau lupa ibadahmu, jangan kau lupa saudara-saudaramu, jangan kau lupa daripada ibadahmu yang berkaitan dengan ibadah sosial. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi bahwa kita untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini bisa kita sisihkan untuk kepentingan sosial, bisa kita sisihkan dan kita alihkan untuk membantu saudara-saudara kita. Apalagi sebentar lagi kita akan menyongsong hari raya Idul Adha, ada pelaksanaan ibadah kurban, dan itu menguji kepada kita sejauh mana keimanan kita, sejauh mana kepedulian kita, sejauh mana kemauan kita untuk melakukan kurban. Dan kurban adalah bagian daripada ibadah sosial kita. Hadirin yang wajib dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah pernah mengisyaratkan tentang penusta agama? Penusta agama bukan orang yang tidak sholat, penusta agama bukan orang yang tidak berpuasa, penusta agama bukan orang yang tidak berhaji dan umrah. Penusta agama mereka sholat, mereka puasa. Tapi penusta agama adalah mereka orang-orang yang lupa terhadap saudaranya. Mereka orang-orang yang lupa terhadap anak yatim. Mereka adalah orang-orang yang lupa terhadap orang-orang miskin. Yang Allah Subhanahu wa taala kategorikan mereka sebagai pendusta agama. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 3. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din." Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Padahal kan tadi ya kalau orang suka menghormati anak yatim, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak mau menganjurkan memberi makan orang miskin. Allah simbolkan kepada dua kelompok manusia. Siapa orang yang tidak peduli terhadap nasib anak yatim, tidak peduli terhadap saudaranya yang miskin, maka Allah nyatakan dia sebagai pendusta agama. Kalau Allah katakan sebagai pendusta agama, kalaupun dia sholat, Allah katakan sholatnya dusta. Kalaupun dia puasa, Allah nyatakan puasanya dusta. Kalaupun dia berhaji dan umrah setiap tahunnya, kalau dia tidak peduli dengan dua kelompok manusia ini, Allah nyatakan dusta. Hadirin yang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita bukan hanya ibadah kita yang hubungannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala saja, termasuk ibadah sosial, ibadah yang hubungannya antar sesama manusia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fi wa fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma